Masih episode mengenai kura-kura gue yang sakit. Ada kabar buruk berikutnya. Buang kotorannya, isinya pasir. Di sini masih ada pasir. Pulang ke rumah ya. Good job. Hai, assalamualaikum guys. Masih episode mengenai kura-kura gue yang sakit. Kemarin, alhamdulillah, Pau-Pau sudah sembuh dan sudah bergabung dengan teman-temannya. Sementara Yellowfoot gue masih dirawat. Sudah bulan keberapa gitu ini, dirawat bersama dan Dr. Yuli di Pet Care. Tapi guys, ada kabar buruk berikutnya. Pardalis gue sakit. Buang kotorannya, isinya pasir. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi kura-kura gue ini, gue ajak Dr. Roy untuk ke klinik Dr. Yuli karena perlengkapannya sudah canggih guys. Udah ada X-ray-nya dan lain sebagainya. Oke, doain ya, mudah-mudahan di gue juga selain ada Dr. Roy-nya bisa lebih melengkapi perlengkapan kedokterannya. Kita ke klinik Dr. Yuli. $20,75 ya. Keluhan apa nih Mas Irfan? Ya, jadi ini udah sekitar seminggu ya nggak makan ya kan? Ya. Soal seminggu. Terus sebenarnya udah Kondisi fisiknya tuh matanya memang satu nggak ada, dari datang itu udah buta sebelah. Gitu, terus seminggu ini nggak makan. nggak makan, kita loloh terus pakai buah-buahan dan sayur. Kita paksa. Seperti infus juga. Terus saya infus, terus saya kasihin antibiotik juga udah. Antibiotiknya apa dok? Saya kasih Enrov ini dia. Enro ya bagus sih sebetulnya. Enrov sama vitamin B12. ya 12 sekarang. Jadi ini kan Giant Parda nih masuk banyak nih Mas Irfan. Iya. Saya banyak kedatangan nih pasien-pasien Giant Parda. Masalahnya mereka ini kan wild caught, dia bukan ini ya, bukan captive ya. Nah dari beberapa si Giant Parda yang wild caught itu ada yang nggak bisa adaptasi, namanya maladaptation syndrome. Jadi dia karena udah terlanjur gede di alam, jadi waktu ditangkap itu ada yang nggak bisa adaptasi dengan lingkungan. Nah itu yang bisa kita kerjakan, memang kita memberikan sebaik-baiknya supportive care dan lihat mereka nantinya bisa makan nggak dan beradaptasi nggak. Gitu. Cuman sebaiknya dihindari dicampur dengan kura-kura jenis lain yang bikin mereka stres. Oke. Kayak misalnya sulcata tuh bikin stres. Sulcata kan kuranya kan ini aktif, naik, terus gerakannya juga kan agresif. Terus sama aldabra sih kuranya kalem, cuman gedenya itu. Jadi bagusnya sih Giant Parda sama Giant Parda. Dulu sampai dia normal. Iya, sampai dia normal. Bagusnya kayak gitu. Ini kurangnya agak pemalu soalnya. Ya. Kita memang untuk memeriksa mereka tuh ada keterbatasan, terutama kura-kura. Kalau ular, kalau kadal tuh lebih gampang emang diperiksanya. Nah ini nih Mas, saya lihat nih kepalanya udah mulai segitiga nih. Udah mulai udah mulai segitiga. Kok segitiga berarti? Udah kekurangan makanannya. Ini kalau disuapin efektif nggak? Masuk nggak? Masuk. Lolohan gitu masuk ya. Iya. Cuma mungkin bisa ditambah dengan blenderan, Mas Irfan. Jadi jangan utuh, tapi dibikin blenderan. Dibikin sayur-sayurannya blenderan tuh biasanya lebih efektif. Antibiotiknya Baitril boleh dikasih. Mungkin nanti saya bikinin resep, saya tambah sama metronidazole ya. Takutnya ini kan kura dari alam, takut ada bakteri atau amuba. Nah, yang lainnya kan masih ada beberapa pardalis lainnya juga. Datangnya juga barang lah, beda dua kedatangan lah. Itu perlu dikasih juga. Makannya bagus nggak? Yang lain? Tidak sebagus sulcata dan lain-lain sih. Masih malu-malu gitu. Masih malu-malu ya. Mungkin yang lebih
kalau ngasih makan obat di kura nggak bisa efektif kecuali kita memang mau force feeding atau assist feeding gitu ya. Mungkin kalau yang makannya kurang bagus kayak gitu boleh dibantu diinfus sama dikasih suntikan B12 dulu. Ya jadi saya juga banyak temui ini kan memang beberapa persen klien saya ini mulai merambah ke breeding dan banyak juga yang berhasil. Mereka memang pakai pasir semua dan kendalanya memang kadang-kadang pasir tuh termakan. Tapi prinsipnya selama kura itu sehat dan gak terlalu banyak yang dimakan, itu sih nanti ya akan pas juga sih, akan lewat dia. Ini nggak ada kemungkinan ada obstruksi dalam ususnya? Sebenarnya jarang sih. Kalau mau bisa sih di X-ray dilihat. Kita lihat dia ininya apa namanya, berapa banyak di dalam, ada pasir nggak itu? Iya. Udah pernah di X-ray belum Mas? Belum pernah. Kalau mau dikerjakan aja itu. Ini dia hasil X-ray bersama Giant Pardalis kita. Dilihat dalamnya. Ini kalau saya lihat dalamnya sih nggak ada pasir yang berlebihan, tapi ini hasil X-ray seperti ini nggak signifikan. Jadi di sini masih ada pasir sedikit, tapi ini kelihatan butiran-butiran. Tapi nggak sama sekali nggak mempengaruhi. Saya rasa ini bukan obstruksi, tapi sedikit ada sih ini yang putih-putih ini mungkin gabungan antara pasir dan makanan. Tapi nggak, jadi hasilnya istilahnya dengan hasil kayak begini belum tentu kura ini nggak kenapa-napa. Karena dari hasil X-ray ini kita belum bisa simpulkan. Tapi kita memang kalau X-ray kura, Mas Irfan, kebanyakan hasilnya kan seperti ini. Jadi nggak bisa selalu kita dapat X-ray terus kita langsung bisa simpulkan. Tapi kura-kura ini kalau saya lihat arahnya lebih ke arahnya dehidrasi. Itu yang paling saya lihat tadi. Dari kulitnya dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak perlu, maksudnya kalau ada obstruksi kan kita bisa operasi gitu. Nggak bisa. Jadi tapi ini nggak ada. Nggak bisa. Jadi sekalian karena Dr. Roy menyinggung operasi, sekalian saya mau sharing sedikit. Jadi kadang-kadang itu hasil X-ray itu bisa membuat suatu diagnosa itu menjadi dilema. Jadi misalnya nih kita lihat kura-kura sakit, kura-kuranya kita X-ray ada bladder stone. Nah kita langsung mikirnya nih, oh ini penyebab sakitnya bladder stone. Langsung kita lakukan bedah. Habis bedah kura nggak bertahan. Karena bladder stone tuh biasanya itu pengalaman saya Mas Irfan, dia temuan incidentally finding. Jadi waktu kita X-ray kita lihat, padahal kura-kuranya sakitnya bisa bukan karena itu. Nah makanya kita harus hati-hati nih. Jadi jangan sampai kura yang dalam kondisi lemah dan dehidrasi kita lakukan operasi, itu akan membuat fatal, hasilnya akan fatal gitu. Jadi buat si Giant Pardalis ini yang sudah dilakukan sekarang adalah perawatan rendam air hangat via pagi, kemudian juga dikasih jus buah-buahan di ya blenderan. Saya tunjukin ya blenderannya ya. Ini yang dilakukan ini. Ini isinya apa dok? Ini kita pakai sawi, terus kita pakai kalau lagi ada apel kita kasih apel, kalau nggak ada kita kasih pepaya, terus lada juga boleh, terus tomat boleh kalau mau diserut terus di blender juga. Semakin bervariasi ini semakin bagus, gizinya semakin banyak. Oke. Jangan lupa dikasih lampu Mas Irfan, karena Giant Parda tuh maunya lebih hangat dibanding sulcata biasanya. Lebih hangat dari sulcata? Iya biasanya, dia perlunya lebih hangat kalau parda-parda besar begitu. Karena kan domnya juga tinggi banget kan? Jauh lebih tinggi dia. Iya betul. Oke guys, kita kembali lagi ke Joglo. Kita lihat perkembangan dari Giant Pardalis ini ya. Memang ternyata untuk Giant Pardalis ini tantangannya cukup besar karena rata-rata didatangkan dari alam. Betul. Jadi dia belum terbiasa dengan situasi berdekatan dengan kura-kura begitu banyak, lingkungannya, makanannya dan lain-lainnya. Oke, tantangan untuk kita. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa selamat dengan lingkungan yang tepat juga. Oke, dan pendampingan dari dokter-dokter hebat juga ya. Terima kasih ya. Dr. Roy. Wah, alhamdulillah. Sesampai kita di pet care, ternyata Yellowfoot gue sudah sembuh. Alhamdulillah. Ada berita buruk, ternyata ada berita baiknya juga. Oke, kalau begitu, ini kita akan segera pulang membawa Yellowfoot gue dan melanjutkan perawatan Pardalis gue yang harus dilakukan di rumah bersama dengan Dr. Roy.
Lahap nih kayaknya tuh udah banyaknya dimakan. Iya, udah lumayan banyak yang dimakan itu. Lagi makan pepaya. Iya. Udah sehat dok? Udah sehat ini. Cuma biasanya Mas Irfan kura yang udah pernah kena penyakit begini nggak tahan dingin. Jadi nanti harus pakai lampu, terus jadi nggak boleh kehujanan nih pantangannya. Ya nggak boleh. Kandangnya sih masih aman harus aman, nggak boleh. Pokoknya dia syaratnya nggak boleh kehujanan, nggak boleh sampai kedinginan. Jadi kalau di sini kan semua suhu dikontrol. Ini di ruangan ini. Oke, Yellow Food alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa makan sendiri. Tapi ada obat yang harus diberikan ya? Iya, nanti diberikan 2 hari sekali. Oke, ya, nanti ditabur di... Ya, ditabur di makanan tuh bisa juga sistemnya, dia kan doyan sekali sama pepaya. Jadi pepaya itu bisa dirajang-rajang, terus ini dicampurin aja. Dicampurin di pepaya yang udah jadi seperti potongan-potongan kecil. Oke. Sip. Itu 24 jam juga pakai lampu? Ya, sementara itu dulu aja, biar nggak kaget. Berarti di tempat di dalam ya? Di dalam dulu berarti. Oke guys, thank you ya. Kalau di daerah Kemang, sekali lagi guys, umuman atau punya reptil bermasalah bisa ke Dr. Yuli ya. Dr. Yuli ada di Pet Care di Jalan Jalan Melati. Ya, Jalan Melati nomor 5 sampai 6, Ampera Raya, Jakarta Selatan. Oke guys, nih udah lincah banget tuh. Udah sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Joni, Pak. Sini, Jis. Nih, udah sehat. Berapa bulan ini dirawat ya? 3 bulan lebih, hampir 4 bulan ya? 5 bulanan. Dari Agustus. Iya, udah. Ini Desember. Guys, alhamdulillah sehat. Tuh, sehat, alhamdulillah. Pulang ke rumah ya. Bawa. Nih, tapi PR-nya berarti ini si Pardalis titip ya dok, harus di treatment ya. Ini Pardalis ini kita pisahin dulu ini Pak nanti. Iya betul. Nah, Pardalis juga ada hasil ronsennya juga. Berarti ini alhamdulillah sudah sembuh. Pardalis yang masih PR. Ini juga harus ada yang disuntik dan lain-lain treatmentnya. Ini masih ada treatmentnya nanti kita. Oke, Pardalis. Lemes kasihan dia. Yang bawa deh, kamu bawa Pardalis. Guys, kita kembalikan si Yellow Food bersama dan teman-temannya. Pardalis kita siap diobati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter Roy bareng Jenny juga ya, titip si Pardalis. Ini mudah-mudahan cepat segar lagi, mau makan lagi. Dan ini alhamdulillah sudah sembuh. Makannya udah banyak tadi. Amin, alhamdulillah. Ya, hari ini dapat updatean dari Dr. Yuli. Tadi dikirim videonya juga. Sudah makannya juga banyak, kemudian juga timbangannya juga naik ya. Oke, PR berikutnya adalah Pardalis. Pardalis diobati oleh Dr. Roy dan juga dengan ketelatenan bersama dan para kiper terus diobati dan juga terus dirawat dengan memberikan pakan yang di blender halus supaya bisa langsung disuntikan melalui mulutnya. Aduh, yang sabar ya. Jadi ini mau ngabarin perkembangan Pardalis yang kemarin kita udah periksakan ke Dr. Yuli ya. Ini udah seminggu dari Dr. Yuli kemarin dan karantinanya udah sekitar 2 minggu lah. Jadi masih perkembangannya masih gak mau makan sendiri. Kita masih spet terus dan obatnya juga terus masuk. Tapi aktif dia. Kalau dijemur kayak gini dia jalan-jalan kemana-mana tuh. Jadi setiap hari kita jemur. Kita berharap sih ada perkembangan buat dia ya semakin baik. Nah, meskipun kita perawatan tiap hari, kita juga jangan lupa buat memeriksa berat badannya dia ya. Jadi kita harus tetap menimbang dia. Ambil bentar, di zeroin dulu. Bentar dulu dah. Oke. Wah, nambah guys. Sekarang jadi 24,2 ya. 24,2 kilo. Berarti meskipun dia nggak makan, tapi kita selalu suapin dia, berat badannya dia tetap naik.
Jadi emang fokus kita buat penggemukannya dulu, biar dia ada energi. Dilihat dari aktivitasnya dia terus berjalan-jalan ya waktu dijemur. Jadi berharapnya dia udah mulai beradaptasi di sini gitu. Lihat perkembangan selanjutnya, semoga Pardalis ini bisa survive dan berhasil selamat. Oke, see you next guys. Oke guys, kebetulan mereka lagi makan hari ini. Mereka lahap banget ya dok makannya. Iya bener Pak. Dan ini, saking lahapnya langsung keluar fesesnya nih. Ya ini. Guys, ini nggak jorok ya, maksud gue ini jorok sih, tapi ini buat penelitian. Mau ngecek fesesnya ini beneran ada pasirnya atau enggak. Tapi dari bentuknya ini bagus ya. Ini feses padat. Ini siapa? Fesesnya Aldabra tadi ya. Oke. Padat terus nggak cair, jadi dia pencernaannya bagus. Makannya juga sesuai berarti. Nah ini mau kita cek. Aman ya? Aman ini. Bagus ya? Ini bagus ini. Bal, lo nipu gua. Kirain ada pasirnya. Gak ada yang ini. Ini bagus nih. Ini berarti dia lagi nggak nelan pasir. Oke, jadi ini bagus. Ini jadi harus dilihat. Kalau Aldabra, kalau gue ngeliat sih agak lumayan bagus. Nah, yang perlu diperhatikan ada sulcata dan juga Pardalis. Ya, teman-teman ini lihat. Jadi ini fesesnya Pardalis. Ini ternyata masih ada pasirnya nih. Kelihatan nggak sih? Ini jorok ya? Jorok, tapi maaf ini buat pengetahuan aja. Jadi dia emang makan pasir, jadi kerasa ini ada kasar-kasar di tangan kayak gini. Ini semoga aja pencernaannya udah mulai bersih dan terganti sama makanan yang seharusnya. Oke. Ada sebab, ada akibat. Melihat Pardalis gue sampai buang kotoran isinya pasir itu ngeri banget guys, ngeri banget. Berarti ada sesuatu yang salah. Berarti kita harus melakukan aksi, yaitu mengganti pasir. Kemarin kata tim kiper gue dan juga lapor ke dokter, dari kotorannya itu terlihat ada beberapa pasir, banyak bahkan. Dan tidak hanya satu kura-kura, beberapa kura-kura. Berarti ada kesalahan dari sisi pakan atau sesuatu yang masuk ke mulutnya, ke pencernaannya juga. Diputuskan sekarang akhirnya harus mengganti pasir. Yang awalnya pasir laut mungkin dirubah menjadi pasir kali saja. Oke, dan gue akan diskusi dengan dokter mengenai hal ini. Yuk dokter, silakan jelaskan bagaimana ini kondisi sebetulnya. Ya, jadi kita menghindari ini sih pasir laut ya. Soalnya pasir laut ini dia kemungkinan ada karang-karangnya, yang kemudian itu ada kalsiumnya. Nah, kura-kura itu biasanya setiap makhluk hidup lah, dia mencari mineral buat tambahan mereka. Jadi dikira ini tuh mineral tambahan. Jadi dia makan ini pasir. Jadi di feses-fesesnya itu banyak pasir yang kemakan. Jadi takutnya ntar terjadi endapan terus melukai ususnya kan. Ini pasirnya agak kasar nih, ada karang-karang kecil-kecil gitu kan. Jadi lebih baik kita ganti aja. Semoga aja kura-kuranya nggak makan lagi. Kalau pasir bangunan nggak ada rasanya ya Pak? Nggak ada, karena dia pasir sedot kali kan, dicuci dengan air tawar. Iya. Insya Allah nggak ada rasa kalau itu. Nggak ada rasa. Kalau ini kemungkinan ada asin-asin. Ada asin-asin, mungkinan itu yang buat dia. Yang dia pengen makan. Gitu. Padahal pakannya udah kita taruh di sana yang nggak ada pasirnya, ya, tapi tetap aja ada aja yang nyemilin pasir ini. Jadinya kan takutnya bahaya gitu ke depannya. Ke depan. Kita lebih baik safety aja. Iya, lebih baik kita pencegahan buat ganti dengan pasir sedot. Ya, sedot. Dalam proses penggantian pasir, dalam penggalian, tiba-tiba ada kabar gembira. Kok dia bisa turun?
Ngompat dia ngeliat telur ada di situ kali. Iya kali ya. Ini kita mau gali tukar pasirnya. Ternyata ada telurnya. Kena sekup nih, nggak sengaja nih. Tuh ada yang pecah. Kita nggak tahu kalau dia sedang bertelur nih. Kita mau ganti pasir. Ternyata ada telurnya. Kayaknya di pojok sana aja, Bang. Enak banget. Pecah ada 3 kayaknya. Ini pecah juga nih. Yang biasa nih. Biasanya banyak. Pasirnya terlalu padat ya. Pecah. Pecah lagi guys. Tapi belum pernah sekup, yang bawahnya kan udah pada pecah ya ini. Pecah. Kena scoop jadi pecah juga 3. Ini tadi yang pecah lagi nih. Ini kita pakai inkubator aja biar lebih yakin netes gitu. Ya. Ini alhamdulillah ya, ternyata masih sulcatanya masih bertelur di aviari ini. Jadi emang telur di inkubator udah pada netes ya. Nah, sekarang ada generasi Sekarang barunya. ada generasi baru lagi. Ya, telur kedua di apiari. Ini totalnya ada berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Total yang masih utuh ada 16 telur. Nanti kita langsung pindahin ke inkubator. Jadi langkah yang kita lakukan sekarang selain mengganti media pasirnya, ini ada Pak Edi di Pak Edi. Jadi pasirnya kita ganti dengan pasir Sedot sungai. pasir sungai ya, bukan pasir laut ya. Pasir laut. Jadi lebih kasar, lebih besar lagi dan tawar. Nggak ada Oke. rasanya. Nah, sebagai apa sih tindakan berikutnya selain ganti pasir, kita pun berapa hari ini akan memberikan pakan pepaya supaya pencernaannya dibersihkan ya istilahnya. Istilahnya lebih lancar dan lebih aman lah untuk agar pasirnya keluar dulu gitu. Iya betul, amin. Mudah-mudahan keluar semuanya dan ini juga kita kasih rumput karena rumput itu sebetulnya pakan terbaik untuk mereka ya. Ya benar, rumput tuh banyak seratnya ya. Jadi pencernaannya kalau seratnya banyak dia pasti akan lancar. Iya. Guys, alhamdulillah pardalisnya akhirnya sembuh. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Dr. Yuli dan juga Dr. Roy yang penuh sabar merawat pardalisnya. Dan sekarang saatnya mengembalikan pardalis bersama dengan teman-temannya. Jadi si Pardalis sudah mengalami treatment secara berkala bersama dengan dokter juga. Sebulan setengah ya? Iya, dikasih makan di blender gitu ya. Terus. Sebulan setengah guys ya. Jadi ini Pardalis sampai sebulan setengah. Sini Jis. Sebulan setengah ini di treatment. Kotorannya sudah bagus. Sempat pasir semua juga. Sempat awal-awal tuh pasir 2 kali pup itu ada pasirnya. Lumayan banyak pasir. Dan di awal-awal memang nggak pup terus ya? Kurang lebih seminggu. 10 hari. 10 hari itu dari dipindah karantina sama sekali nggak pup dia. Wow, dan sekarang udah lihat udah lancar tuh, udah lincah banget. Udah mau bagus. ketemu teman-teman yang lain.
Alhamdulillah. Yuk kita masukin yuk, digabung dengan padalis yang lainnya ya. Yuk. Oke. Hah, di luar panas banget sini, langsung sejuk. Adem. Alhamdulillah. Oke. Kasih makan sebelah sini deh. Coba. Makan. Tempat baru, Pak. Pasti dia eksplorasi dulu. Oke. Tempat baru gitu. Guys, alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok. Good job, tim kiper juga. Jenny, Ajis, terima kasih. Terima kasih buat Dokter Yuli juga, Dokter Radian juga. Ini kura-kura beberapa sakit. Alhamdulillah semuanya sembuh. Dimulai dari pau-pau, sulcata, kemudian juga si yellowfoot, si koneng. Kemudian ini juga si padalis. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Semuanya perlu proses. Ini proses penyembuhan hampir 4 bulan lebih semuanya. Iya. Jadi ini dimulai dari bulan Agustus, sekarang udah bulan Desember, semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you, Dok. Tetap diawasi ya. Ya, siap. Thank you guys. Mudah-mudahan ada kabar gembira lainnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Guys, dari 3 kura-kura gue yang sakit, alhamdulillah semuanya sembuh. Pau-pau dari lemas, sekarang sudah sembuh dan sudah bergabung bersama dengan teman-temannya. Yellowfoot gue, dari yang sudah lemas sekali bahkan hampir tidak ada harapan hidup, akhirnya sekarang sudah segar bugar dan langsung bisa bergabung juga dengan teman-teman yang lainnya. Dan terakhir, pardalis gue yang juga lemas, tidak mau makan, bahkan tidak buang kotoran karena banyak pasir di dalam tubuhnya, sekarang sudah bugar dan kembali bertemu dengan teman-temannya. Terima kasih Dokter Yuli, Dokter Radian, dan juga Dokter Roy yang selalu standby 24 jam untuk menangani semua kasus di rumah gue. Thank you guys ya. Ini dia 3 kura-kura yang berhasil survive, bertahan hidup di The Hakims. Thank you guys. Doakan semuanya sehat ya. Salam.